Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Saya tidak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu, mari kita terus ikutin pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam episode 23 Januari. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya ajak kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Biar firman Tuhan menjadi renungan kami hari ini, sehingga kami boleh tetap dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini tema kita, Tuhan mengutus Musa dan Harun. Tuhan mengutus Musa dan Harun. Saya akan bacakan dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudaraku, setidaknya ada 3 alasan di sini mengapa Tuhan mengutus Musa dan Harun. Yang pertama, saudara, karena teriakan orang Israel atas penindasan yang mereka alami. Teriakan orang Israel atas penindasan Firaun yang mereka alami. Yang kedua, saudara, janji Allah kepada Yakub bahwa keturunannya akan menduduki tanah Kanaan. Yang ketiga, Firaun harus mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Firaun harus mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 140 ayat 12 mengatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin." Saudaraku, orang Israel ini mereka ditindas. Mereka berteriak kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi alasan Tuhan harus segera melepaskan mereka, segera memerintahkan kepada Firaun bahwa Firaun harus memberikan izin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berteriak, teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang tertindas menjadi perhatian Tuhan. Ketika orang-orang yang tertindas itu berteriak kepada Tuhan, maka teriakan mereka akan diperhatikan oleh Tuhan. Teriakan bangsa Israel telah sampai kepada Tuhan. Mereka ditindas. Tuhan akan memberikan keadilan kepada bangsa Israel yang tertindas itu. Tuhan akan memberikan keadilan kepada kita ketika kita tertindas dan kita berseru kepada Tuhan. Dan juga saudara, yang kedua, bahwa janji Allah kepada Yakub bahwa keturunannya akan menduduki tanah Kanaan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 mengatakan, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Tetapi kita melihat di sini, saudaraku, ketika Musa menghadap kepada Firaun bahwa orang Israel harus segera meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah Kanaan, Firaun malah memperberat penindasan itu. Sehingga ketika Musa bertemu dengan tua-tua Israel,
tua-tua Israel itu malah mengutuki Musa. Terkutuklah engkau Musa, gara-gara engkau kami ini malah diperberat. Yang tadinya kami ketika membakar batu bata kami diberikan jerami, sekarang kami tidak diberikan jerami, bahkan kami harus mencari sendiri. Dan batu bata yang kami produksi harus sama seperti ketika kami diberikan jerami. Penindasan itu semakin berat. Dan itulah yang menutup mata orang Israel. Mereka tidak lagi bisa melihat rancangan janji Allah itu. Seringkali saudaraku, pergumulan kita, masalah-masalah hidup kita tidak bisa lagi melihat bahwa janji Allah itu ya dan amin kepada kita. Tetapi karena kita sudah melihat masalah kita ini lebih besar daripada janji Allah, kita tidak bisa lagi. Orang Israel tidak bisa melihat janji Allah itu. Bahkan mereka mengutuki Musa yang memberikan kabar baik itu, saudaraku. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya bagi kita. Amin. Dan juga saudara, yang ketiga, Firaun harus mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Firaun mengeraskan hatinya sehingga Firaun dan seisi istananya mengalami banyak tulah. Mereka mengalami teguran Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-7 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan berbicara bagi kita hari ini lewat firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Amin, saudaraku. Tidak ada gunanya bagi kita mengeraskan hati. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terima. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin, saudaraku. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya memberkati kami, mendatangkan sukacita bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.